Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pendengar dimanapun berada, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan usia, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebagai bekal bagi kita di akhirat nanti. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pendengar dimanapun berada, judul tausiah kita pada hari ini adalah syarat dalam menuntut ilmu. Yang menjadi landasan kita dalam tausiah yaitu Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Dalam Quran ayat 11 ini, surat Al-Mujadalah dijelaskan kepada kita bahwasanya ada etika kita, adab kita ketika kita berada dalam majelis. Dan Allah menjelaskan juga akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu pengetahuan dengan beberapa derajat. Ini merupakan sebuah keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang berilmu, kaum muslimin dan kaum muslimat yang berbahagia. Menuntut ilmu merupakan hukumnya wajib, tidak terlepas berapapun usia kita, baik masih berusia kecil, anak-anak, maupun dewasa, maupun sudah tua. Menuntut ilmu adalah hukumnya wajib. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah mengatakan, menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim, baik dia laki-laki maupun dia perempuan. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wal muslimat. Kaum muslimin yang berbahagia, kalau kita lihat dari ayat yang Allah turunkan pertama kali kepada Nabi Muhammad sebagai wahyu yang pertamanya adalah Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Ayat 1 dijelaskan, Iqra, bacalah. Ini merupakan sebuah perintah kepada kita bahwasanya kita dituntut untuk membaca secara luas, yaitu kita belajar, kita menuntut ilmu. Dalam menuntut ilmu, agar sukses dalam menuntut ilmu tersebut, Ali bin Abi Thalib dalam sebuah syairnya pernah mengatakan ada 6 syarat yang harus dipenuhi agar sukses dalam menuntut ilmu. Syarat yang pertama adalah kecerdasan. Dengan kecerdasan yang dimiliki, kita akan lebih sukses untuk menuntut ilmu. Nah, kita dilahirkan oleh Allah
memiliki potensi. Semua kita memiliki potensi. Nah, tergantung kita lagi bagaimana kita mengasah potensi yang kita miliki tersebut. Apakah kita gunakan untuk bermalas-malasan atau selalu kita asah akhirnya kita selalu dan menjadi orang yang cerdas. Kemudian yang kedua syaratnya adalah bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, dalam belajar. Bagi siswa di sekolah, bagi mahasiswa di universitas adalah syaratnya dan sungguh-sungguh. Dimanapun kita berada, dimanapun instansi kita belajar menuntut ilmu, kalau tidak bersungguh-sungguh maka tidak akan berhasil. Menjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh dialah yang akan berhasil. Yang ketiga syaratnya adalah sabar. Nah, kesabaran kita dalam menuntut ilmu dari pagi sampai sore atau sampai siang kita berada dalam instansi formal untuk menuntut ilmu. Kemudian malamnya kita lanjutkan juga untuk belajar. Nah, ini butuh kesabaran. Orang yang tidak sabar maka dia tidak bisa melalui proses tahap demi tahap dalam menuntut ilmu. Kemudian syarat yang keempat adalah biaya atau cukup bekal kita. Nah, kita menuntut ilmu tentu memiliki bekal. Salah satunya adalah biaya yang kita keluarkan. Mulai dari kita mungkin boleh dikatakan SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi tentu membutuhkan banyak biaya. Nah, ini merupakan syarat dalam menuntut ilmu. Begitu juga ketika kita mencari referensi dengan membaca, tentu kita membeli buku. Buku kita beli tentu dengan biaya atau bekal, yaitu salah satunya uang. Kemudian syaratnya selanjutnya adalah guru yang baik. Adanya guru inilah syarat. Ananda siswa yang lagi belajar, hari ini kita memiliki guru kita di sekolah. Mahasiswa memiliki dosen sebagai gurunya. Nah, ini merupakan syarat yang tidak bisa kita pungkiri. Kita selalu belajar di instansi tersebut berhadapan dengan guru atau berhadapan dengan dosen. Tentu kita harus menghormati guru kita, menghormati dosen kita yang akan memberikan ilmu kepada kita. Kemudian syarat yang terakhir adalah waktu yang lama. Menuntut ilmu itu tidak bisa hanya membalikkan telapak tangan begitu instan, tidak, tapi memiliki proses. Boleh kita lihat ketika kita di SD berapa tahun, SMP berapa tahun, perguruan tinggi berapa tahun. Nah, ini adalah waktu yang kita tempuh dalam menuntut ilmu. Namun, apakah ketika kita telah tamat SD, tamat SMP, tamat perguruan tinggi, kita telah dikatakan berhenti menuntut ilmu? Tentu tidak. Menuntut ilmu sampai akhir hayat.